Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, kakak adik sekalian. Jumpa lagi kali ini saya Fatonah Widya Iswara atau pelatih di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi untuk membahas mengenai manajemen umum puskesmas. Kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan puskesmas. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk manajemen puskesmas ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu mulai dari siklus manajemen puskesmas, kemudian perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, kemudian pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 tahapan daripada manajemen umum puskesmas, yaitu P1 perencanaan, kemudian P2 penggerakan dan pelaksanaan, yang ketiga P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih lanjut, maka kita perlu mengetahui dulu apa itu definisi umum dari manajemen. Ya. Jadi manajemen adalah kegiatan dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, mengawasi, dilakukan bersama-sama dengan kadar tanggung jawab yang seimbang. Dan yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana pihak manajemen akan memotivasi pihak lain untuk berkoordinasi dan bisa bekerja sama agar bisa mencapai tujuan organisasi yang mereka harapkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau untuk manajemen puskesmas, di manajemen puskesmas sebenarnya mencakup beberapa hal, mulai dari manajemen sistem informasi puskesmas, manajemen sumber dayanya, manajemen upayanya. Kita tahu ada upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kemudian manajemen mutunya, manajemen pemberdayaan masyarakatnya. Dan itu semua terintegrasi melalui pelaksanaan dari manajemen puskesmas. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa semuanya akan masuk dalam satu sistem yang tidak terpisah-pisah gitu ya, terintegrasi, yaitu mulai dari P1, P2, dan P3. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui kalau kita belajar mengenai manajemen puskesmas, maka kita tidak terlepas dari peraturan yang mendasarinya, yaitu Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Oke. Jadi prinsip yang nanti harus dipegang oleh pelaksana manajemen puskesmas adalah bahwa kegiatan yang kita lakukan harus berdasarkan prinsip efektif dan efisien. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses P1, P2, P3 tadi sebenarnya adalah implementasi dari suatu teori, mulai dari planning ya, perencanaannya, organizing, bagaimana cara mengorganisasinya, kemudian mengimplementasikan dan mengkontrolnya Bapak Ibu sekalian. Dan semua yang diharapkan adalah untuk mencapai tujuan puskesmas. Tentu saja hal yang terpenting daripada itu semua adalah bagaimana seorang kepala puskesmas bisa menggerakkan itu semua dengan kemampuan leadershipnya. Oke, baik Bapak Ibu, proses perencanaan puskesmas terdiri dari perencanaan 5 tahunan dan perencanaan tahunan. Kalau perencanaan tahunannya itu kita kenal ada dokumen-dokumen, mulai dari rencana usulan kegiatan, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan ada RPK tahunan, ada RPK bulanan. Oke, itu semua harus terintegrasi dalam perencanaan wilayah.
Jadi apa yang dilakukan oleh puskesmas itu juga diketahui oleh wilayah, dan itu terintegrasi dalam perencanaan daerah, masuk mulai dari musrenbang desa ya, sampai ke siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih tinggi. Kita tahu ada beberapa tahapan dari musrenbang daerah, ya, siklus perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari musrenbang desa sampai dengan penyusunan DPA SKPD. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai membahas mengenai perencanaan 5 tahunan puskesmas. Bapak Ibu, rencana 5 tahunan puskesmas bisa disusun didasari oleh rencana 5 tahunan atau renstra-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan apa saja yang harus disiapkan untuk menyusun rencana 5 tahunan puskesmas? Yang pertama tentu saja puskesmas memiliki data kinerja dan gambaran status kesehatan dalam 4 tahun terakhir. Ya. Kemudian tentu saja rencana 5 tahunan puskesmas harus pula mengacu pada rencana pembangunan kesehatan nasional secara keseluruhan, sehingga kemudian mengacu pada rencana 5 tahunan Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu, apakah rencana 5 tahunan puskesmas ini bisa dievaluasi? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Ada mid-term evaluation. Artinya ada penelaahan kembali jika di tengah-tengah periode tersebut ada kebijakan kesehatan baru. Nah, sehingga yang diinginkan adalah rencana 5 tahunan tersebut akan terimplementasi atau akan tergambar pada rencana tahunan puskesmas. Jadi rencana tahunan puskesmas nanti tidak boleh terpisah dari rencana 5 tahunan puskesmas, sehingga ada jaminan kelangsungan kegiatan pelayanan kesehatan pada setiap tahunnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya kita menyusun rencana 5 tahunan puskesmas? Jadi yang perlu kita siapkan adalah yang pertama data hasil kinerja 4 tahun, ya, N2 sampai N-5, gitu ya. Kemudian diidentifikasi masalah dan hambatan yang kemarin dihadapi, gitu ya. Kemudian penyebabnya dan latar belakang masalahnya. Kemudian data ketersediaan sumber daya dan pengelolaannya, kemudian tingkat mutu yang dicapai oleh puskesmas, kemudian tentu saja perlu juga diidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh puskesmas sebenarnya harus mengacu pada kebutuhan masyarakat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian itu yang di belakang. Untuk yang kedepannya ada prediksi situasi kondisi yang akan datang, gitu ya. Bagaimana manajemen puskesmas harus bisa mengidentifikasi, memprediksi situasi yang akan datang, gitu ya. Bagaimana situasi penduduknya, mulai dari kira-kira kalau pertambahan jumlah penduduk bagaimana nanti puskesmas akan mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi. Kita kenal, kita rasakan sekarang bagaimana negara kita sama-sama merasakan bagaimana dampak daripada pandemi COVID-19. Tentu saja puskesmas juga harus mengantisipasi dan melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi tersebut. Nah, itu kemudian setelah memiliki data-data tersebut, ya, kita punya prediksinya, maka kemudian kedepannya bisa ditetapkan indikator daripada keberhasilan puskesmas dan target atau target cakupan dari indikator tersebut. Nah, tentu saja nanti berjalannya harus ada proses pengawasan dan pengendalian. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Untuk menyusun rencana 5 tahunan, mulai daripada tahap persiapan, di mana puskesmas akan membentuk
tim penyusun rencana 5 tahunan. Siapa saja itu? Mulai dari tim pembina wilayah, tim pembina keluarga, artinya nanti data-data dari pendataan Indonesia Sehat, pendekatan keluarga bisa dimanfaatkan. Kemudian tim manajemen puskesmas dan tim sistem informasi puskesmas, ya. Oke, kalau sudah siap timnya, maka bisa dilakukan proses dari kegiatan penyusunan perencanaan puskesmas. Apa saja? Tentu saja tidak langsung membuat dokumen perencanaannya, tapi tim akan mempelajari rencana 5 tahunan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian mempelajari juga bagaimana target indikator puskesmas, ya, kemudian indikator dari pelayanan minimal dari wilayah kabupaten kota, kemudian pedoman umum daripada kebijakan-kebijakan kesehatan terbaru di saatnya adalah pendekatan Indonesia Sehat, pendekatan keluarga, kemudian ESPK atau peraturan lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana 5 tahunan. Oke. Nah, kemudian yang kedua tentu saja ada analisis situasi. Ya, analisis situasi di sana mulai dari data-data yang 4 tahun ke belakang tadi, kemudian dilakukan analisis mulai dari analisis deskriptif gitu ya. Kemudian sampai dengan analisis hubungan gitu ya, dan kemudian diintegrasikan dengan analisis masalah dari sisi pandang masyarakat gitu ya. Kemudian setelah itu dilakukan perumusan masalah, ya, di list, di daftar masalahnya apa saja, dibuat identifikasi masalahnya. Tentu saja identifikasi masalah nanti akan dirumuskan dengan prinsip 5W1H gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu, karena tentu saja masalahnya banyak sekali gitu ya, dan tentu nanti kita perlu menetapkan prioritas dari masalah tersebut. Menetapkan prioritas bukan berarti tidak dikerjakan penyelesaian masalahnya, tapi menetapkan prioritas berarti menetapkan urutan kepentingan dari penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian dicari akar penyebab masalahnya, dan yang terakhir menetapkan cara pemecahan masalahnya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kerangka pikir dari rencana 5 tahunan puskesmas, dokumennya mulai dari bab 1, bab 2, kemudian bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Gitu ya. Nah, matriks inilah yang biasanya ada pada rencana 5 tahunan puskesmas, mulai dari upaya kesehatannya apa, tujuan, indikator kinerja, bagaimana cara menghitungnya, target ke depannya, target 5 tahun ke depan, kemudian rincian kegiatan dan kebutuhan anggarannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti bagaimana cara mengisinya, kita akan mengerjakannya dalam penugasan komprehensif. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah rencana 5 tahunan sudah berhasil disusun, itu akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan puskesmas, ya, hampir sama dengan rencana 5 tahunan puskesmas. Maka untuk menyusun rencana tahunan puskesmas, maka harus didasari oleh rencana 5 tahunan puskesmas. Perlu ada data kinerja dan gambaran status kesehatan tahun yang lalu. Kemudian bagaimana kebijakan kesehatan yang baru gitu ya, itu yang kemudian diadaptasi dalam rencana tahunan puskesmas. Dalam rencana tahunan puskesmas juga ada boleh dilakukan mid-term evaluation bila ada situasi kondisi yang memerlukan itu. Kemudian setelah disusun rencana 5 tahunan, di dalam rencana tahunan puskesmas, maka akan disusun rencana usulan kegiatan atau RUK. Ya. RUK setelah disusun oleh puskesmas, kalau puskesmas tingkat kecamatan dan dia bukan berupa Badan Layanan Umum Daerah, bukan BLUD, maka yang dia susun RUK-nya tetap disetorkan atau diusulkan kepada Dinas Kesehatan, ya, untuk kemudian ditelaah, ya.
Setelah Dinas Kesehatan melakukan feedback dari rencana usulan kegiatan, Puskesmas sudah memilikinya gitu ya, dan sudah diketahui bagaimana anggarannya, maka bisa disusun rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK tahunan. Nah, RPK tahunan belum cukup Bapak Ibu, maka perlu disusun RPK bulanan yang lebih rinci sehingga tahu kapan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, inilah tahapan dari penyusunan rencana tahunan Puskesmas. Boleh saya ulang, mulai dari identifikasi masalahnya sedemikian banyak, kemudian disusun masalahnya apa saja dalam tabel identifikasi masalah, kemudian dibuat atau ditetapkan prioritas masalahnya dengan metode apa saja. Sebenarnya USG memang lazim dipakai, tapi USG sebenarnya dipakai untuk puskesmas yang sudah siap menghadapi atau sudah siap dengan resources ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu diketahui masalahnya, dicari penyebab masalah dengan mempergunakan berbagai macam metode gitu ya, berbagai cara. Diagram, kok ini dicontohkan diagram Ishikawa ya, atau boleh juga pakai problem trees gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah gitu ya. Langkah pemecahan masalah sebaiknya tidak difikirkan seorang diri oleh kepala puskesmas, tapi harus dilakukan secara brainstorming ya, secara lintas program di dalam puskesmas, kemudian diajak lintas sektornya, masyarakatnya juga, sehingga nanti tercapai kesepakatan gitu ya. Seperti itu ya. Semuanya disusun di dalam tabel cara pemecahan masalah ya. Ini adalah dokumen rencana usulan kegiatan ya. Setelah tahu penyebab masalahnya, kemudian kita tetapkan kegiatan apa saja yang bisa dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, maka bisa dituangkan dalam rencana usulan kegiatan. Bapak Ibu, jadi rencana usulan kegiatan ini harus bisa ditarik benang merahnya dari proses analisis situasi yang di atas gitu ya. Tidak boleh tidak ada benang merahnya gitu, jadi harus berhubungan. Nah, sudah dibuat rencana usulan kegiatan, disetorkan ke dinas, dilakukan analisis dan telaah di sana, dinas akan memberikan feedback, maka puskesmas bisa membuat rencana pelaksanaan kegiatan tahunan ya. Inilah matriksnya ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan belajar di penugasan komprehensif ya. Setelah itu baru dibuat rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Baiklah, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan saya mengenai langkah dari manajemen puskesmas, yaitu siklus P1-nya, perencanaan puskesmas. Demikian, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang. Terima kasih, kita akan jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai membahas mengenai perencanaan 5 tahunan puskesmas. Bapak Ibu, rencana 5 tahunan puskesmas bisa disusun didasari oleh rencana 5 tahunan atau renstra-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan apa saja yang harus disiapkan untuk menyusun rencana 5 tahunan puskesmas? Yang pertama tentu saja puskesmas memiliki data kinerja dan gambaran status kesehatan dalam 4 tahun terakhir ya. Kemudian tentu saja rencana 5 tahunan puskesmas harus pula mengacu pada rencana pembangunan kesehatan nasional secara keseluruhan, sehingga kemudian mengacu pada rencana 5 tahunan Kementerian Kesehatan. Nah Bapak Ibu, apakah rencana 5 tahunan puskesmas ini bisa dievaluasi? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Ada mid-term evaluation. Artinya ada penelaahan kembali jika di tengah-tengah periode tersebut ada kebijakan kesehatan baru. Nah,
Sehingga yang diinginkan adalah rencana 5 tahunan tersebut akan terimplementasi atau akan tergambar pada rencana tahunan puskesmas. Jadi rencana tahunan puskesmas nanti tidak boleh terpisah dari rencana 5 tahunan puskesmas, sehingga ada jaminan kelangsungan kegiatan pelayanan kesehatan pada setiap tahunnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya kita menyusun rencana 5 tahunan puskesmas? Jadi yang perlu kita siapkan adalah yang pertama data hasil kinerja 4 tahun, ya, N2 sampai N-5, gitu ya. Kemudian diidentifikasi masalah dan hambatan yang kemarin dihadapi, gitu ya. Kemudian penyebabnya dan latar belakang masalahnya. Kemudian data ketersediaan sumber daya dan pengelolaannya, kemudian tingkat mutu yang dicapai oleh puskesmas, kemudian tentu saja perlu juga diidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh puskesmas sebenarnya harus mengacu pada kebutuhan masyarakat, ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian itu yang di belakang. Untuk yang kedepannya ada prediksi situasi kondisi yang akan datang, gitu ya. Bagaimana manajemen puskesmas harus bisa mengidentifikasi, memprediksi situasi yang akan datang, gitu ya. Bagaimana situasi penduduknya, mulai dari kira-kira kalau pertambahan jumlah penduduk bagaimana nanti puskesmas akan mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi. Kita kenal, kita rasakan sekarang bagaimana negara kita sama-sama merasakan bagaimana dampak daripada pandemi COVID-19. Tentu saja puskesmas juga harus mengantisipasi dan melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi tersebut. Nah, itu kemudian setelah memiliki data-data tersebut, ya kita punya prediksinya, maka kemudian kedepannya bisa ditetapkan indikator daripada keberhasilan puskesmas dan target atau target cakupan dari indikator tersebut. Nah, tentu saja nanti berjalannya harus ada proses pengawasan dan pengendalian. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Untuk menyusun rencana 5 tahunan, mulai daripada tahap persiapan, di mana puskesmas akan membentuk tim penyusun rencana 5 tahunan. Siapa saja itu? Mulai dari tim pembina wilayah, tim pembina keluarga, artinya nanti data-data dari pendataan Indonesia Sehat, pendekatan keluarga bisa dimanfaatkan. Kemudian tim manajemen puskesmas dan tim sistem informasi puskesmas, ya. Oke, kalau sudah siap timnya, maka bisa dilakukan proses dari kegiatan penyusunan perencanaan puskesmas. Apa saja? Tentu saja tidak langsung membuat dokumen perencanaannya, tapi tim akan mempelajari rencana 5 tahunan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian mempelajari juga bagaimana target indikator puskesmas, ya, kemudian indikator dari pelayanan minimal dari wilayah kabupaten kota, kemudian pedoman umum daripada kebijakan kesehatan terbaru di masa saatnya adalah pendekatan Indonesia Sehat, pendekatan keluarga, kemudian SPK atau peraturan lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana 5 tahunan. Oke. Nah, kemudian yang kedua tentu saja ada analisis situasi. Ya, analisis situasi di sana mulai dari data-data yang 4 tahun ke belakang tadi, kemudian dilakukan analisis mulai dari analisis deskriptif gitu ya, kemudian sampai dengan analisis hubungan gitu ya, dan kemudian diintegrasikan dengan analisis masalah dari sisi pandang masyarakat gitu ya.
Kemudian setelah itu dilakukan perumusan masalah, ya, di list, di daftar masalahnya apa saja, dibuat identifikasi masalahnya. Tentu saja identifikasi masalah nanti akan dirumuskan dengan prinsip 5W1H gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu, karena tentu saja masalahnya banyak sekali gitu ya, dan tentu nanti kita perlu menetapkan prioritas dari masalah tersebut. Menetapkan prioritas bukan berarti tidak dikerjakan penyelesaian masalahnya, tapi menetapkan prioritas berarti menetapkan urutan kepentingan dari penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian dicari akar penyebab masalahnya, dan yang terakhir menetapkan cara pemecahan masalahnya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kerangka pikir dari rencana 5 tahunan Puskesmas, dokumennya mulai dari bab 1, bab 2, kemudian bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Gitu ya. Nah, matriks inilah yang biasanya ada pada rencana 5 tahunan Puskesmas, mulai dari upaya kesehatannya apa, tujuan, indikator kinerja, bagaimana cara menghitungnya, target ke depannya, target 5 tahun ke depan, kemudian rincian kegiatan dan kebutuhan anggarannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti bagaimana cara mengisinya, kita akan mengerjakannya dalam penugasan komprehensif. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah rencana 5 tahunan sudah berhasil disusun, itu akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan Puskesmas, ya. Hampir sama dengan rencana 5 tahunan Puskesmas. Maka untuk menyusun rencana tahunan Puskesmas, maka harus didasari oleh rencana 5 tahunan Puskesmas. Perlu ada data kinerja dan gambaran status kesehatan tahun yang lalu. Kemudian bagaimana kebijakan kesehatan yang baru gitu ya, itu yang kemudian diadaptasi dalam rencana tahunan Puskesmas. Dalam rencana tahunan Puskesmas juga ada boleh dilakukan mid-term evaluation bila ada situasi kondisi yang memerlukan itu. Kemudian setelah disusun rencana 5 tahunan, di dalam rencana tahunan Puskesmas, maka akan disusun rencana usulan kegiatan atau RUK. Ya. RUK setelah disusun oleh Puskesmas, kalau Puskesmas tingkat kecamatan dan dia bukan berupa Badan Layanan Umum Daerah, bukan BLUD, maka yang dia susun RUK-nya tetap disetorkan atau diusulkan kepada Dinas Kesehatan, ya, untuk kemudian ditelaah, ya. Setelah Dinas Kesehatan melakukan feedback dari rencana usulan kegiatan, Puskesmas sudah memilikinya, gitu ya, dan sudah diketahui bagaimana anggarannya, maka bisa disusun rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK tahunan. Nah, RPK tahunan belum cukup Bapak Ibu, maka perlu disusun RPK bulanan yang lebih rinci sehingga tahu kapan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, inilah tahapan dari penyusunan rencana tahunan Puskesmas. Boleh saya ulang, mulai dari identifikasi masalahnya sedemikian banyak, kemudian disusun masalahnya apa saja dalam tabel identifikasi masalah, kemudian dibuat atau ditetapkan prioritas masalahnya dengan metode apa saja. Sebenarnya USG memang lazim dipakai, tapi USG sebenarnya dipakai untuk puskesmas yang sudah siap menghadapi atau sudah siap dengan resources, ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu diketahui masalahnya, dicari penyebab masalah dengan mempergunakan berbagai macam metode, gitu ya, berbagai cara. Diagram, kok ini dicontohkan diagram Ishikawa ya, atau boleh juga pakai problem trees, gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah, gitu ya. Langkah pemecahan masalah sebaiknya tidak difikirkan seorang diri oleh kepala puskesmas, tapi harus dilakukan secara brainstorming, ya, secara lintas program di dalam puskesmas, kemudian diajak lintas sektornya, masyarakatnya juga, sehingga nanti tercapai kesepakatan, gitu ya. Seperti itu, ya.
Semuanya disusun di dalam tabel cara pemecahan masalah, ya. Ini adalah dokumen rencana usulan kegiatan, ya. Setelah tahu penyebab masalahnya, kemudian kita tetapkan kegiatan apa saja yang bisa dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Maka bisa dituangkan dalam rencana usulan kegiatan. Bapak Ibu, jadi rencana usulan kegiatan ini harus bisa ditarik benang merahnya dari proses analisis situasi yang di atas, gitu ya. Tidak boleh tidak ada benang merahnya, gitu. Jadi harus berhubungan. Nah, sudah dibuat rencana usulan kegiatan, disetorkan ke dinas, dilakukan analisis dan telaah di sana. Dinas akan memberikan feedback, maka Puskesmas bisa membuat rencana pelaksanaan kegiatan tahunan. Ya, inilah matriksnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan belajar di penugasan komprehensif, ya. Setelah itu baru dibuat rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Baiklah, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan saya mengenai langkah dari manajemen puskesmas, yaitu siklus P1-nya, perencanaan puskesmas. Demikian, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang. Terima kasih, kita akan jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.